Hai, IHSG hari ini ditutup di bawah 5100. Ditutupnya di 5082,99, 5083 lah ya. Ya, candlenya black body candle, lower high lower low. Tapi kalau misalnya kita zoom out dikit, nah dari akhir Maret sih trennya masih bullish. Cuman ini hari ini candlenya black body candle dan lower high lower low. Perkiraan area support terdekatnya itu di area 5022, 5032. Jadi selama nggak di bawah 5000 lagi, rasanya masih ada peluang ke area 5500-an lah. Mudah-mudahan ya. Dan iya sih, mudah-mudahan nggak turun lagi ke bawah 5000. Mungkin juga sideways di range 5000, 5162. Jadi masih di sekitar 5100-an sih ya. Tapi minimal kalau misalnya sideways di 5000-5100-an lagi masih enak lah, paling nggak masih ada saham-saham yang bisa kita tradingkan. Mudah-mudahan. Kalau misalnya ternyata turun lagi ke bawah 5000, perkiraan area supportnya itu masih di bawah sini sih, di sekitaran 4700-an. Berapa ini? Iya, 4770, 4755, masih di area situ. Oke, itulah IHSG-nya. Sekarang kita explore, kita cari tahu saham-saham apa aja sih yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player hari ini, XPACCS. Cuman ada 3 saham. Friend, Inco, Mark. Kita coba lihatlah satu-satu. Friend hari ini reject. Ya, hari ini ditutup auto reject di 139. Ya sudah reject. Yang sudah punya barang ya udah di hold. Terus Inco. Nah, Inco ini akumnya hari ini hijau sih, di atas rata-rata. Tapi kita lihat juga candlenya ya. Candlenya ini buntut atasnya lumayan panjang loh. 2 kali dia nggak sanggup ditutup di atas 3320 setelah breakout 3320. Jadi lebih ke hati-hati aja ya. Hati-hati kalau misalnya masih bisa di hold selama nggak turun ke bawah 3110. Karena kalau kita lihat, kita zoom out dikit, selama sejak akhir Maret sampai sekarang ini trennya masih cenderung bullish. Mungkin ini ntar juga mungkin mau bikin sideways dulu di 3110, 3300-an, atau pokoknya selama nggak turun ke bawah 3110, yang punya barang masih boleh di hold, yang pengen beli sabar dulu aja. Terus kita apa lagi? Skip lah ya. Kita lihat yang akumnya masih terjaga, big playernya masih dominan aksi akumulasi, ada 15 saham. Kita lihat pertama S Hardware. Nah, S Hardware ini masih sama seperti kemarin sih, masih sideways di range 1550, 1685, dan setelah tes 1685 beberapa hari yang lalu ini belum sempat breakout, kemudian membentuk inside bar pattern, tapi inside barnya ini di range sideways ya. Jadi kalau kita lihat trennya dari akhir Maret sampai sekarang ya masih bullish memang. Khawatirnya ini jadi double top. Jadi belinya kalau misalnya yang mau beli atau mau averaging up, belinya itu kalau naik ke atas 1685, kalau breakout 1685. Kalau nggak breakout 1685 nggak usah dibeli, nggak apa-apa, biarin aja. Terus cut lossnya cukup di bawah 1600, dan kalau naik ke atas 1685 itu ada peluang melanjutkan kenaikan ke area resisten 1385, 1890, dan itu ada ruang sekitar kesini aja lah, itu ada ruang sekitar 8,68% lah. Masih lumayan sih kalau berhasil naik ke atas 1685 ya. Kalau nggak naik ke atas 1685 nggak usah dibeli. Ini dicatat si S Hardware, ACES. BBKP kita skip aja. Bank Mandiri pagi tadi ini akun histogramnya merah. Kalau kita geser ke hourly ini kelihatan beberapa jam. Pertama itu 2 jam pertama itu merah. Terus selanjutnya ada yang akumulasi, dan 1 jam terakhir sampai ke jam 3 di penutupan itu ada yang beli, masih ada yang beli. Jadinya akum histogramnya hari ini hijau. 4 hari berturut-turut akum histogramnya hijau, harga naik
big player akumulasi ini bagus. Hari ini candlenya membentuk inside bar pattern. Jadi strateginya untuk besok buy if break 5775, cut loss kalau turun ke bawah 5.550, dan perkiraan area resisten masih di 6175 6275, dan itu ada ruang sekitar 8%, masih lumayan. Yang sudah punya barang kalau naik ke atas 5775 ini boleh averaging up juga ya. Dan selanjutnya BMTR kita skip, Boga, DMX, Friend udah tadi, Inco sudah, ISAT kita lihat lagi. Indosat masih di range sideways 2470 2640. Jadi ini lebih ke apa ya, wait and see dulu aja deh. Yang udah punya barang dijagain aja selama nggak turun ke bawah 2470 masih bisa disimpan. Kalau turun dan ditutup di bawah 2470 kabur dulu aja. Siapa tahu koreksi atau ya nanti lihat lagi kalau misalnya turun dan tutup di bawah 2470. Terus mark MCAS, MDKA kita lihat. MDKA hari ini candlenya inside bar lagi, black body candle sih, tapi ditutup harga penutupan hari ini masih di atas harga penutupan kemarin. Akum histogramnya merah di atas rata-rata, tapi hitungannya kalau dihitung sejak Juli aja lah, akumulasi dari Juli sampai sekarang distribusinya nih hitungannya nggak signifikan. Tapi nggak ada salahnya juga kalau pasang trailing stop di bawah 1635. Jadi kalau turun ke bawah 1635 take profit dulu nggak apa-apa, karena ini saham bullish. Jadi kalau misalnya koreksi, dan ya kalau koreksi bisa dicari harga untuk buybacknya mungkin di 1400-an. Kalau misalnya turun ke bawah 1635 ya. Kalau misalnya turun ke bawah 1635, ini ada bekas area gap yang sempat direspon jadi support di 1450 1460, dan ini ada area resisten yang sebelumnya sempat bikin sideways juga, kemudian di breakout di 1400-an. Siapa tahu kalau misalnya turun ke bawah 1635, tes area 1400-an dulu. Jadi boleh take profit kalau turun ke bawah 1635. Oke, next PTBA. PTBA masih sama sih, wait and see. Nah kan sekarang akum histogramnya merah. Nih saya maximize. Tuh kan masih kayak kue lapis tuh, merah hijau, merah hijau, merah hijau. Wait and see dulu aja lah. Yang sudah punya barang ya masih boleh di hold selama nggak turun ke bawah 1995. Yang pengen beli ntar dulu aja ya. Tunggu big playernya rajin akumulasi. Kalau misalnya lihat akum lainnya nggak jelek, tapi masih ada yang lebih bagus. Gitu loh ceritanya. Minimal si PTBA-nya ini dari akumnya nunjukin ada perubahan perilaku dari yang sebelumnya distribusi sejak kapan? Anggaplah sejak Juni. Sejak Juni ini distribusi, dan sejak awal Juli ini big playernya lebih nggak ngapa-ngapain. Minimal distribusinya mereda lah. Nggak ada distribusi signifikan lagi yang seperti di bulan Juni. Minimal kayak gitu si PTBA-nya. Oke, big kemarin sempat ada rekomendasi, tapi ternyata hari ini turun ke bawah 1185, sempat turun ke bawah 1185, tapi nggak ditutup di bawah 1185. Yang sudah punya barang tadi sih sempat ada sinyal sell ya, tapi karena nggak ditutup di bawah 1185, kalau misalnya ada yang masih punya di hold dulu nggak apa-apa. Kalau besok turun lagi bawah 1185 jualan dulu aja. Tadi sih nggak naik ke atas 1245, jadi nggak jadi beli. Terus oke, ini sudah kita lihat explore dari AFL. Nah, dikit juga sih. Kita lihat dari bawah PTSN, skip aja. Mayora masih di range sideways 2160 2380. Terus Elsa ini saya agak susah. Candlenya ini banyak buntutnya, buntut atas. Dimas. Nah, Dimas ini masih di range inside bar pattern yang kemarin terbentuk di range 216232. Akumnya ini hijau ya. Satu minggu ini dominan big playernya rajin akumulasi. Tapi memang sudah naik lumayan sih dari ya paling nggak sejak breakout
sejak breakout 194 ini naiknya sudah lumayan sampai 216. Bagi yang sudah punya barang, dijagain trailing stopnya di bawah 216. Kalau turun bawah 216, take profit dulu aja. Dan kalau naik ke atas 232 boleh beli. Yang belum punya boleh beli, yang sudah punya boleh averaging up. Dan perkiraan area resistennya itu di sekitar 260-an, 260, 264 itu ada ruang sekitar berapa persen? 13%, masih lumayan. Cut loss kalau turun ke bawah 216. Tuh Demas dicatat juga lumayan. Akra hari ini candlenya lower high lower low. Jadi setelah kemarin ada doji. Jadi yang sudah punya barang, kalau besok Senin turun ke bawah 2610 boleh jualan. WNTR hari ini malah tutup di bawah 19.500. Breakdown inside bar, nggak jadi beli. Dan sinyal sell bagi yang sudah punya barang, misalnya beli dari bawah-bawah sini ya, itu jadi sinyal sell sih di bawah 19.500. Terus Boga, Mapa, BBKP ya BBKP sih, cuman ini menarik juga sih chartnya. Dan ini kan cenderung sideways ya di range 210 173. Posisi harganya sekarang ini sempat ada high nih. Terus koreksi. Posisi harganya sekarang di dekat-dekat area support lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus ada inside bar. Yang demen saham-saham kayak BBKP ini besok Senin boleh lah beli kalau naik ke atas 181. Kalau turun ke bawah 176, siapa tahu kembali rebound tes area 200-an kan. Dicatat aja nih BBKP besok Senin dipantau. Kalau naik ke atas 181, yang minat ke BBKP boleh beli. Itu, tapi ini hati-hati ya, ini volumenya nggak begitu banyak, bid overnya juga kadang seringnya agak tipis, jadi hati-hati aja. Terus P1 akun histogramnya masih hijau, big playernya masih dominan aksi akumulasi sampai hari ini. Masih rajin akumulasi dan harganya masih bertahan di atas 418 malah. Masih boleh disimpan lah. Yang mau beli juga misalnya pengen beli saham-saham sektor properti tapi bingung mau pilih apa, boleh pilih si P1, cut loss kalau turun ke bawah 404. Terus LPPF skip dulu lah ya. Kita lihat besok. PTBA tadi udah. Astra, aduh ini sayang sekali Astranya malah breakdown inside bar. Cuman ya, ini Astranya masih di atas MA20 sih, dan trennya masih, hitungannya masih bullish. Ini ada bekas gap. Ganti ke sini. Ini ada bekas gap 495 497 kalau nggak salah. Nah, yang masih pegang Astra dijagain aja, kalau tutup ke bawah 4950 ya udah jualan aja lah. Karena 3 hari sudah 3 hari akumnya merah ya, akun histogramnya merah, big playernya distribusi, tapi overall sejak Juli aja lah. Sejak Juli aja lah ya. Sejak Juli aja ini masih hitungannya masih bullish, apalagi sejak pertengahan Mei sampai sekarang hitungannya masih bullish. Harganya juga masih bullish sejak akhir Maret sampai sekarang. Jadi kalau tutup, bagi yang masih punya barang, kalau ternyata turun dan tutup di bawah 4950 boleh kabur dulu. Oke, MDKA tadi sudah. BBCA masih di range sideways 29900 31325. Hari ini histogramnya merah hitungannya, tapi nggak signifikan dibandingkan dengan akumulasi yang terjadi sejak beberapa waktu yang lalu, anggaplah dari awal Juli. Dan masih bisa disimpan. Trailing stopnya masih tetap di bawah 29900. Cari skip CRSA, IRA, PTRO yang masih punya barang masih boleh disimpan ini. Harganya masih bullish dan masih belum ada sinyal sell. Sril. Ya udah biarin dulu lah. SMSM
gadget ini SM ini sebenarnya bagus ya, tapi bid offernya sering tipis jadi agak ngeri. Agak ngeri gimana gitu. Ini masih ada peluang naik ke area ini, nutup gap berapa sih ini? 13.40 13.95, cuman ini bid offernya agak tipis, jadi yang minat ya dijagain lah ya. Di apa namanya? Diatur size-nya segala macam, hati-hati juga. GJTL hari ini hampir reject dan coba kita buka weekly. Kira-kira area resisten di mana? Ini cukup panjang ternyata. 500-an, 570-an, 550, 570. Ya, 570-an. Ya, mungkin bisa jadi. Terus MCAS mengandalnya sih masih higher low, tapi black body candle ya lewatin aja lah ya. Big playernya dominan ini. DMMX. Nah, kalau misalnya ada yang punya barang ini sih dijagain aja. Nih candlenya hari ini outside bar pattern meskipun doji. Tapi range high low-nya itu di luar range high low kemarin. Low-nya di bawah low kemarin, high-nya di bawah di atas high kemarin. Jadi kalau turun ke bawah 234 yang punya di MMX boleh take profit dulu. ISAT udah tadi, BMTR tadi sudah nggak? Sudah di skip. Skip aja lah ya. Ini inside bar pattern sih, cuman susah ini. Posisi harganya agak susah. Kalau lihat ini sih menarik ya. Jadi yang minat si BMTR selama di atas moving average 20, selama di atas harga rata-rata 20 hari ke belakang masih oke lah. Masih ada peluang tes area 228 ya. Ini berapa? Harga penutupan tertinggi swingnya ini sebelumnya di April, harga penutupan tertinggi di April 240. Siapa tahu tes area 240 dan belinya nah ini ya, lihat besok lah. Mudah-mudahan ada sesuatu atau pola yang bisa dijadikan strategi. Lihat Senin, dicatat aja itu BMTR, Mark skip, BNLE skip, Hardware udah, Tins masih di range inside bar pattern dan harganya juga masih sideways, cenderung bullish sejak akhir Maret ya. Nah kan masih cenderung bullish dan hari ini masih di range inside bar pattern kemarin. Akumnya juga nggak jelek karena ini cenderung datar sih, selama Juli ini cenderung datar. Dan hari ini juga hijau, dominan aksi akumulasi artinya. Masih sama sih strateginya, yang pengen beli tunggu berhasil breakout 710 atau karena ini masih bullish, jadi strateginya kalau bullish itu kan buy. Bisa pilih nih, buy on break atau buy on weakness. Buy on weakness-nya salah satu cara males mikirnya itu cari aja harga-harga di area-area moving average inilah misalnya ya. Ini misalnya ini di 660-an, 665, 660 atau 630-an, 640. Boleh lah, siapa tahu dikasih. Dan itu kebetulan juga ini ada harga penutupan tertinggi yang sebelumnya berhasil di breakout di 650 ya. Siapa tahu tes area 650 dulu kemudian rebound. Kalau mau antri boleh lihat-lihat area itulah, 650, 640. Next lah ya. Sitin sini masih bisa dipantau. BTPS masih di range sideways dan ini harganya di tengah-tengah. Saya agak kesusahan kalau yang kayak gini. Skip dulu lah. Friend udah. PTPP 2 hari ini akum histogramnya hijau setelah kemarin berhasil breakout area 1040 ya, dan trennya masih bullish. Ini masih bagus sih PTPP, masih bisa di hold kalau yang masih punya barang. Dan kalau misalnya berhasil naik ke atas 1075 ini masih bisa ini apa? Nah, kalau misalnya naik ke atas 1075 boleh dibeli juga karena di time frame hourly ini ada inside bar pattern juga sih. Jadi
bisa buy if break 10.75, tapi kita lihat hari Senin dulu. Jadi nggak dimasukin ke rekomendasi dulu ya, dipantau hari Senin. Oke, TBIG udah tadi, Inco udah, BMRI udah. Oke, itulah beberapa saham yang bisa diperhatikan hari Senin. Ada beberapa sih tadi kayak PTPP, Bank Mandiri, terus TINS, Pewon, BBKP, Demas. Oke lah, itu dulu dari saya. Dan kalian juga bisa pakai QT. Pakai QT? Pakai data akum maksud saya. Yang mau pakai data akum, caranya gampang, hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalau mau pakai QT Chartbot, caranya gampang, search aja di Telegram Messenger @QT Chartbot, kemudian masuk dan ketik /help. Oh iya, klik start dulu yang baru pertama kali pakai. Kemudian ketik /help biar nggak bingung, biar tahu apa aja sih yang bisa bisa kalian request dan bisa dilakukan oleh si QT Chartbot. Mana nih kok nggak keluar? Ya sudahlah, pokoknya ketik /help ya. Terus kalian juga bisa join ke room support kami kalau mau nanya-nanya tentang QT Chartbot, tentang akum, terus nanya-nanya saham. Nah, kalian bisa nanya-nanya di sini. Cari aja @akumulasi_bandar atau ketik QT spasi support di search Telegram Messenger kalian. Roomnya free, langsung masuk aja dan jangan lupa jawab pertanyaan dari bot biar nggak dikira spammer. Oke lah, itu dulu dari saya. Nah, ini dia helpnya, banyak sih, tinggal dibaca. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Happy weekend, bye bye.